Banyak orang tua percaya pendidikan dini adalah kunci kecerdasan anak. Namun, penelitian terbaru menunjukkan korelasi yang lemah antara pendidikan formal dini dengan kecerdasan jangka panjang. Faktanya, tekanan berlebihan justru dapat menghambat perkembangan alami anak. Data dari 10.000 keluarga di Asia menunjukkan hanya 15% anak yang mengikuti pendidikan dini intensif menunjukkan peningkatan signifikan dalam tes IQ setelah 5 tahun. Tim peneliti internasional dari 15 negara memulai studi longitudinal selama 10 tahun tentang faktor penentu kecerdasan, melibatkan 50.000 anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknologi pemindaian otak mutakhir dan pengukuran kognitif komprehensif. Tujuannya adalah menemukan pola perkembangan otak yang sebenarnya, bukan sekadar mitos populer tentang pendidikan anak. Data awal menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak menerima pendidikan formal dini justru memiliki perkembangan kognitif lebih baik dalam jangka panjang. Faktor kunci yang terungkap adalah kualitas interaksi orang tua anak, bukan jumlah jam belajar formal. Anak dengan stimulasi alami melalui permainan kreatif menunjukkan peningkatan 23% dalam tes memori dan pemecahan masalah dibandingkan kelompok pendidikan intensif. Penelitian mengungkap bahwa percakapan bermakna antara orang tua dan anak berpengaruh 3x lebih besar daripada pendidikan formal. Keluarga yang rutin menghabiskan waktu berkualitas bersama menunjukkan perkembangan bahasa 40% lebih cepat dan kemampuan sosial emosional yang lebih matang. Aktivitas sederhana seperti membaca bersama atau menjelajahi alam ternyata lebih efektif daripada les privat mahal. Faktor nutrisi menyumbang 25% variasi dalam perkembangan kognitif anak. Asupan omega-3, zat besi, dan vitamin D yang cukup di 5 tahun pertama kehidupan meningkatkan volume materi abu-abu di otak hingga 15%. Anak dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur menunjukkan performa akademik 30% lebih baik di usia 10 tahun dibandingkan yang kurang gizi. Stat temuan paling mengejut, kualitas tidur berpengaruh lebih besar daripada faktor pendidikan. Anak dengan tidur cukup 10-12 jam hari di usia dini menunjukkan perkembangan hipokampus, pusat memori, 20% lebih besar. Setiap jam tidur yang hilang sebelum usia 10 tahun berkorelasi dengan penurunan 7% dalam kemampuan memori jangka panjang di masa remaja. Pemindaian MRI menunjukkan bahwa selama tidur nyenyak, otak anak-anak membentuk koneksi saraf baru 2i lebih cepat daripada saat bangun. Fase REM tidur membersihkan racun metabolik dan mengkonsolidasikan memori. Anak dengan gangguan tidur kehilangan 40% kapasitas pembelajaran harian mereka. Tidur siang 30 menit terbukti meningkatkan retensi memori sebesar 15%. Sayangnya, 60% orang tua modern mengorbankan waktu tidur anak untuk aktivitas akademik. Survei menunjukkan anak usia SD rata-rata kehilangan 2 jam tidur hari karena PR dan les. Dampaknya, peningkatan 300% case ADHD dan penurunan 25% kreativitas dalam 20 tahun terakhir. Pakar memperingatkan krisis kesehatan mental anak akibat tekanan berlebihan ini. Berdasarkan temuan ini, WHO meluncurkan panduan tidur anak global. Sekolah-sekolah progresif mulai menunda jam masuk hingga pukul 8.30 dan mengurangi PR. Di Finlandia, penerapan sekolah tanpa PR meningkatkan skor PISA 15% dalam 5 tahun. Kini semakin banyak orang tua memprioritaskan keseimbangan antara belajar, bermain, dan istirahat. Kesimpulan revolusioner, kecerdasan sejati tumbuh dari pengasuhan holistik, nutrisi, tidur, bermain, dan kasih sayang, bukan sekadar akademik. Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia seperti Finlandia dan Singapura kini mengadopsi pendekatan ini. Orang tua diajak untuk lebih mempercayai proses alami perkembangan otak anak daripada terobsesi dengan prestasi instan.